Pasukan Israel menggempur wilayah Rafah dan mengakibatkan 27 orang tewas akibat agresi darat tersebut. Netizen di seluruh dunia hanya bisa berdoa dan mengecam aksi kejam Zionis Israel. Di platform X, keyword All Eyes on Rafah masuk ke trending topik dengan lebih dari 380.000 tweet saat berita ini ditulis. Berbagai video dari Rafah menunjukkan aktivitas militer Zionis Yahudi Israel ini yang intens di wilayah tersebut, terutama di Rafah Timur dan di wilayah sekitar penyeberangan ke Mesir. Saat seruan All Eyes on Rafah makin meningkat, apa yang bisa dilakukan penguasa negeri-negeri Muslim tidak akan menggerakkan tentaranya? Apakah solusi itu nation state atau dua negara berbahaya bagi umat? Apakah seruan negara-negara oki gencatan senjata segera permanen dan tanpa syarat solusi tepat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis dari Geopolitical Institute Bung Hasbi Aswar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik Bung Hasbi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan nyatanya kabar baik ini belum sampai saudara kita ya Bung di Rafah sana. Oh, Bahkan sampai detik ini sudah lebih dari 5 bulan ya Bung, agresi keji genosida Zionis Yahudi itu masih juga ada di bumi iya, Palestina sana. Dan benar. berdasarkan berita pada hari Senin 6 Mei 2024 tadi menyebabkan 27 orang tewas di Rafah sana. Menurut Ya, Anda apa yang bisa dilakukan penguasa negeri-negeri Muslim? Apakah tadi seruan All Eyes on Rafah tidak akan menggerakkan mereka untuk menyerukan tentaranya, Bu? ya, saya kira seharusnya yang paling mendesak saat ini itu kan adalah menghentikan serangan Zionis yang membabi buta ya, Bung Anggi ya untuk saat ini. Dan saya kira ini bukan hanya tugas dari negeri-negeri Muslim, tapi juga tugas dari masyarakat internasional begitu, yang kita anggap sebagai beradab ya. Karena katanya kan sekarang eranya era peradaban modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan, dan sebagainya gitu. Nah, dan kita melihat sebenarnya ada perkembangan yang positif ya, walaupun tidak terlalu positif juga. Misalnya ada Turki yang menghentikan segala macam kerjasama ekonomi dengan Zionis begitu. Kemudian negara-negara Amerika Latin ya seperti Kolombia juga menghentikan hubungan diplomatik. Kemudian Jepang eh, dan beberapa negara yang memiliki hubungan dengan Israel juga. Bahkan termasuk Amerika Serikat juga menunda sekarang pengiriman rudal ya kalau tidak salah sekitar 2.000 pound ke Israel gitu. Nah, tapi ini langkah yang sudah sangat terlambat. Meskipun demikian, memang harus diambil ya. Harusnya langkah ini diambil dari awal gitu. Ketika Zionis itu melakukan agresi dan pembunuhan kepada masyarakat sipil, maka seharusnya sudah sejak saat itu eh, masyarakat internasional seluruh negara itu langsung bertindak untuk mengambil langkah yang sifatnya efektif begitu. Salah satunya adalah dengan cara menghentikan segala macam kerjasama dengan Zionis Israel. Itu yang harus dilakukan untuk saat ini biar Zionis itu mau menghentikan serangannya gitu. Nah, sebenarnya kan sudah ada upaya-upaya untuk mencoba untuk menengahi ya seperti yang terjadi belakangan ini bahkan sejak awal tahun. Tetapi karena kepentingan-kepentingan politik domestiknya Netanyahu dan kemudian berbagai macam isu yang lain, kepentingan negara-negara penyokong Zionis, termasuk kepentingannya Netanyahu, itu membuat akhirnya penghentian perang ini menjadi tidak bisa dilakukan. Walaupun PBB itu baik di Dewan Keamanan maupun di Majelis Umum itu mayoritas sebenarnya pengen perang ini segera dihentikan gitu. Setidaknya penghentian sementara, kemudian berlanjut ke penghentian permanen gitu. Tapi kelihatannya Zionis itu tidak mau melakukan itu, ditambah lagi Amerika Serikat yang menjadi penyokong utama juga selalu melindungi upaya-upaya untuk menekan Zionis Israel, khususnya melalui PBB sebagai lembaga internasional. Nah, gitu kira-kira, Ya. Bung Anggi.
Baik Bu, yang tadi juga Anda paparkan untuk segera menghentikan penjajahan di sana. Apakah solusi dua negara yang ditawarkan saat ini berbahaya bagi umat Islam, Bung? Dan seruan negara-negara oke gencatan senjata segera, permanen dan tanpa syarat, apakah solusi tepat, Bung Hasbi? Ya, solusi jangka pendek saya kira memang ya seperti itu ya. Maksudnya menghentikan dulu menghentikan peperangan begitu ya. Yang itu yang kita lihat sekarang itu. Itu yang paling mendesak untuk dilakukan memang penghentian gitu. Walaupun sebenarnya penghentian itu juga bukan solusi yang sepatnya komprehensif dan menyelesaikan masalah, Bung Anggi ya. Kalau cuman Nah, ini masalahnya menjadi problem ya. Walaupun kita juga setuju sebenarnya dan warga Gaza juga menyambut ya, saya kira ketika terjadi gencatan senjata baik temporer maupun permanen, tapi yang diharapkan sebenarnya adalah permanen gitu ya. Tapi bagi kita sebagai Muslim seharusnya tidak terjebak dalam gencatan senjata kontemporer atau permanen gitu. Karena misalnya gencatan senjata temporer dan permanen itu kan berarti entitas Zionis masih ada. Nah, yang menjadi akar masalah ini kan sebenarnya eksistensi dari entitas penjajah Zionis yang didukung oleh negara-negara besar. Jadi, meskipun gencatan senjata sifatnya permanen, maka ketika masih ada entitas Zionisme, entitas penjajah Israel, maka pada saat itu juga dan sampai kapanpun akan terjadi serangan-serangan gitu. Dan ini sudah terjadi sejak 75 tahun yang lalu pada saat pendudukan Zionisme di Palestina terjadi gitu. Kita bisa melihat eh, perang yang rutin terjadi, serangan-serangan, agresi-agresi Zionis walaupun ini memang yang paling terbesar dan paling menghancurkan gitu. Tapi kita bisa melihat kan rutin hampir tiap tahun atau 2 tahun sekali itu jadi perang besar-besaran, serangan besar-besaran. Ini belum lagi yang setiap hari yang dilakukan bukan hanya oleh tentara, polisi, tapi juga oleh warga melakukan diskriminasi, pemukulan, penyerangan, baik baik kepada kalangan laki-laki, perempuan, orang tua, nenek-nenek ya, termasuk anak-anak kecil itu diperlakukan secara sewenang-wenang. Jadi berarti akar masalahnya sebenarnya kan eksistensi dari Zionis Israel. Gitu. Jadi meskipun kita anggap kita bersetuju lah, karena kondisi yang ada sekarang kita setuju bahwa harus ada gencatan senjata memang, tapi ini pun bukan solusi yang tuntas untuk menyelesaikan persoalan. Solusi yang tuntasnya adalah apa? Menghancurkan kekuatan Zionis. Nah itu, kalau kita angkat solusi ini, maka ya saya yakin tidak akan ada negara Barat yang setuju. Gitu kira-kira ya. Utamanya yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Gitu. Dan tidak akan ada negara muslim yang berani menyampaikan. Gitu. Walaupun mungkin saya kira secara akal sehat, hati nurani, saya kira semua orang bersepakat gitu bahwa memang solusinya ini adalah pembebasan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Cuman ini hanya bisa disampaikan oleh gerakan-gerakan sipil seperti kita gitu. Tapi kalau negara menyampaikan itu, saya kira tidak berani mereka. Seperti Indonesia misalnya, negara-negara oki misalnya, mereka cuma bisa mengatakan solusi dua negara, solusi dua negara, solusi dua negara. Yang itu pun sebenarnya tidak realistis, Bung Anggi ya. Kenapa? Karena bicara mengenai solusi dua negara itu kan bicara mengenai hukum ya atau kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati khususnya oleh Zionis gitu. Masalahnya selama ini sejak Zionisme itu Israel itu berdiri sampai sekarang itu ada banyak perjanjian-perjanjian internasional, norma-norma internasional, hukum-hukum internasional yang dilanggar oleh mereka. Apalagi kita mau misalnya mengangkat isu perjanjian dua negara, yaitu bagi mereka tidak undang-undang kesepakatan tidak berlaku ketika kepentingan-kepentingan mereka itu bertentangan dengan nilai-nilai tersebut gitu. Jadi bagaimana bisa kita percaya itu satu hal ya, poin yang menjadi batu sandungan ketika ingin misalnya nih membuat dua negara. Nah, apalagi kita sebagai Muslim ya, ini kita melihat Palestina ini bukan kepentingan warga Palestina saja, ini kepentingan kita sebagai seorang Muslim yang artinya bahwa masalah Palestina ini masalah global atau masalah Muslim secara global gitu. Kita memandang bahwa kita tidak akan menerima sama sekali sejengkal tanah kaum muslimin pun diambil untuk mendirikan sebuah negara yang itu negara yang menjadi musuh kaum muslimin gitu. Itu negara Zionis. Nggak akan bisa. Jadi solusi dua negara ini solusi yang mustahil terjadi ya. Zionis juga tidak setuju pastinya karena berbagai banyak kepentingan termasuk juga Amerika dan negara-negara pendukung lainnya tidak setuju. Begitu juga kita di sisi kaum muslimin tidak akan pernah bisa setuju. Gitu. Tidak akan pernah bisa setuju karena ini bagian dari kewajiban kita untuk melindungi tanah-tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan yang ketiga, ketika misalnya nih, oke lah kita mulai pembicaraan dua negara.
Batasnya pakai apa? Ya nggak mungkin gitu. Batasnya dari mana? 1967 atau yang sekarang? Nah, itu tidak akan mungkin. Nah, oleh karena itu solusinya apa? Menghancurkan entitas Zionis Israel. Itu yang menjadi solusi yang paling utama. Dan yang bisa mengangkat isu itu adalah yang umat Islam sendiri, atau dunia Islam sendiri yang bisa, atau kaum muslimin sendiri dan negeri-negeri muslim sendiri yang harus melakukan itu. Kita tidak perlu berharap sama PBB tentunya. Kita tidak perlu berharap sama negara-negara barat tentunya. Kenapa? Karena mereka, ya kita sudah tahu bahwa mereka itu PBB tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya tentara ya kan, tidak punya senjata, dan PBB kita tahu siapa yang dominan di sana selama ini. Kemudian ya kita juga tahu bahwa Barat tidak akan mungkin mensupport kemerdekaan Palestina gitu ya, tidak akan bisa mensupport itu kira-kira. Ya. Baik, Bung Hasbi, yang tadi Anda sampaikan juga protes di mana-mana itu masih juga terus terjadi, apalagi baru-baru ini dari mahasiswa di kampus Amerika pun juga ikut turun ke jalan untuk membantu dan mendukung masyarakat Gaza melawan Zionis penjajah. Dan seruannya itu untuk menghentikan tadi, seruan bukan hanya menghentikan Zionis penjajah, juga investasi dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung entitas penjajah tersebut. Apakah ini berpengaruh signifikan bagi politik luar negeri Amerika, Bung Hasbi? Ya kita lihat dalam konteks aksinya ya, Bung Anggi ya. Saya kira bicara dukungan Amerika terhadap Zionis ini kan selama ini luar biasa ya. Yang saya kira kita semua bisa melihat bahwa pemain utama di balik serangan Zionis ke Gaza ini kan sebenarnya Amerika Serikat gitu. Yang bisa menghentikan Zionis, untuk menekan Zionis untuk menghentikan atau tidak atau melanjutkan itu kan Amerika Serikat yang selama ini melindungi Zionis. Nah memang, dan saya kira apa namanya, aksi-aksi yang terjadi harusnya memang harapan kita itu dari dulu apa, harapan kita itu memang aksi-aksi yang harus dilakukan oleh publik itu harusnya memang lebih banyak dan lebih besar di negara-negara yang membackup Zionis gitu. Khususnya Amerika Serikat memang harus gitu ya. Kalau bisa bukan hanya di kampus-kampus, tapi di seluruh seantero Amerika Serikat itu harus melakukan aksi-aksi besar-besaran. Dan saya yakin itu akan mempengaruhi psikologis dan posisi politiknya pemerintahan yang berkuasa yaitu Biden ya. Nah, karena kita tahu bahwa namanya pemerintah itu kan mereka bukan hanya bicara mengenai kepentingan nasional sebuah negara gitu. Kalau kita bicara mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat ya Israel itu adalah sekutu utama gitu yang selalu melindungi kepentingan Amerika di Timur Tengah. Tapi kan bicara mengenai politik tidak sekedar kepentingan luar negeri, tapi kepentingan si elit politik itu juga penting untuk selalu mereka pikirkan. Biden ingin tetap berkuasa, ya kan? Misalnya ingin menang pemilu partainya misalnya. Dan saya kira itu menjadi pertimbangan, menjadi kalkulasi Biden ketika terjadi aksi-aksi seperti aksi-aksi di kampus ya. Kampus itu kan adalah perwakilan dari generasi muda Amerika Serikat gitu. Dan kalau kita lihat ya data-data yang terbaru, anak-anak muda Amerika itu sekarang kecenderungannya lebih antipati terhadap Zionis Israel gitu. Dan kalau kita lihat kan pemuda itu, anak-anak muda itu salah satu potensi suara yang besar gitu, dalam pemilu. Ya kan? Nah, masalahnya ketika anak-anak muda ini teredukasi untuk antipati terhadap rezim, maka ini akan apa namanya? Ini akan mempengaruhi kepentingan politik rezim di masa depan. Ini ketakutan Biden menurut saya yang membuat salah satu perubahan misalnya yang bisa kita lihat adalah misalnya Amerika Serikat saat ini adanya menunda pengiriman senjata, ya kan? Karena Netanyahu ingin atau Israel ingin melakukan serangan besar-besaran di Rafah. Gitu. Ini berarti kan ada perubahan-perubahan sikap yang terjadi. Kenapa? Karena ada desakan publik di internal. Nah, karena nilai strategis dari aksi-aksi internal Amerika ini kan yang membuat akhirnya bahkan Netanyahu pun menyatakan sikap gitu bahwa ini adalah aksi yang berbahaya, antisemit dan lain-lain sebagainya. Biden juga mengatakan hal yang sama. Tapi kan di media sosial terbukti bahwa itu semua cuma narasi untuk menjelek-jelekan aksi tersebut. Faktanya bahwa aksi itu adalah aksi murni yang diikuti oleh baik Muslim maupun Kristen, bahkan termasuk Yahudi juga ikut-ikutan gitu dalam aksi untuk menentang genosida Zionis di Palestina gitu. Nah, saya kira ini memang harus dilakukan ya. Eh, dan kurang lebihnya pasti akan memberikan dampak yang besar terhadap apa namanya, terhadap pemerintah gitu. Dampak apa? Tekanan, karena namanya aksi itu kan akan menghambat berbagai macam roda
roda aktivitas dalam negara ya gitu. Aksi-aksi itu akan proses belajar di Amerika menjadi terhambat. Itu kampus-kampus besar seperti Columbia, Oxford, Universitas New York dan sebagainya itu kan banyak yang meliburkan kampusnya gitu. Kemudian eh, itu satu sisi. Di sisi yang lain ada edukasi yang secara tidak langsung terjadi terhadap anak-anak muda di Amerika bahwa sikap kita harusnya seperti ini terhadap Israel misalnya. Itu kan juga hal yang menakutkan buat Amerika dan Israel gitu. Karena wah ini semakin ke depan ini anak-anak muda di Amerika malah semakin cenderung anti Israel kan bagi hubungan Amerika dan Israel menjadi semakin terancam gitu. Nah, yang ketiga, ada kekhawatiran ketika aksi ini terus terjadi di Amerika, ini akan bisa meluas ke berbagai macam penjuru, lebih terkonsolidasi dan akan semakin menekan pemerintahan dan akan semakin merugikan negara gitu, secara domestik. Nah, kalau dalam kondisi ini kan negara menjadi dilema, kepentingan luar negeri atau kepentingan domestik. Nah, negara tidak akan mungkin memilih salah satu negara tidak akan mungkin mengorbankan kepentingan luar negeri untuk kepentingan domestik ketika kepentingan domestik itu lebih darurat untuk diambil. Nah, saya memang mendukung ya aksi-aksi terus terjadi di internal Amerika. Kalau bisa aksinya itu meluas, membesar, dan sampai akhirnya menggoyang negara Amerika dalam berbagai aspek. Dan saya yakin itu akan menjadi dilema buat pemerintahannya Biden. Dan Biden akan mengambil sikap untuk memprioritaskan kepentingan dalam negeri daripada kepentingan untuk selalu membela Zionis gitu. Baik, Bung, yang juga tadi Anda telah jelaskan, apakah tindakan nyata yang harus dilakukan kaum muslim untuk menolong Gaza ketika para penguasa negeri-negeri muslim tadi justru cenderung membantu Israel ataupun sumbangsinya masih belum terlalu terlihat, Bung Hasbi? Negara-negara Muslim ya, Bung Anggi ya. Ya, saya kira kita tahu lah peta negeri-negeri Muslim sekarang terhadap Amerika ya, karena ya seperti yang saya katakan tadi, pemain utama di balik ini sebenarnya adalah Amerika Serikat ya, yang menjadi dalangnya itu kan Amerika Serikat. Gitu. 80% senjata yang dipakai oleh Zionis itu kan selama ini adalah dari Amerika Serikat, baik pesawat, drone, rudal, termasuk juga apa Iron Dome ya, yang senjata penangkal apa rudal tersebut gitu. Itu kan dari Amerika Serikat semua gitu. Nah, kita juga tahu kan seperti yang saya bilang tadi, peta peta posisi dunia Islam terhadap Amerika dan Israel gitu. Apalagi semakin ke sini kan kecenderungannya dunia Islam itu semakin kompromi terhadap Zionis Israel. Jadi ada dua hal. Eh, Mayoritas dunia Islam itu tunduk pada Amerika Serikat, ya. Yang kedua adalah eh, apa perlahan-lahan semakin ke sini bahkan bisa dikatakan hampir mayoritas ya negeri-negeri Muslim itu juga sudah menjalin hubungan dengan Zionis baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi seperti kalau yang terang-terangan kan ada Mesir, kemudian Turki, kemudian Jordan, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab, ya, ada Uzbekistan, ya negara-negara di Asia Tengah itu ya mayoritasnya sudah menjalin hubungan dengan Israel gitu yang masih tidak menjalin hubungan ya apa termasuk Indonesia ya Indonesia juga menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi ya secara ekonomi militer teknologi dan sebagainya gitu nah itu kita sudah bisa melihat petanya itu yang membuat akhirnya umat Islam atau dunia Islam itu tidak bisa bersikap tegas pada akhirnya Turki sekalipun yang kemarin baru berapa seminggu kemarin ya itu memutuskan untuk memutus hubungan ekonomi dengan Israel itu pun karena bukan kepentingan utamanya bukan karena membela saudara-saudara kita Palestina, tapi kepentingannya adalah desakan internal dari kelompok-kelompok ormas dan partai-partai internal di Turki yang membuat akhirnya Turki memutus memutus hubungan ekonomi kan. Karena seandainya Turki itu memang peduli terhadap Gaza sepenuh hati, harusnya sejak awal Turki itu memutus hubungan dengan Zionis Israel, tapi kan tidak seperti itu. Nah, itu yang menjadi gambaran gitu betapa lemahnya posisi kaum muslimin terhadap musuh-musuh kita gitu. Padahal kan dalam Al-Qur'an dikatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dalam surah Al-Anfal disebutkan bahwa Allah itu mewajibkan kepada kaum muslimin untuk jangan menjadi lemah di hadapan orang kafir. Bahkan kita harus menjadi negara yang superpower, negara yang harus menciptakan kekuatan kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Tapi yang terjadi sekarang di dunia Islam itu adalah kita malah tunduk dan bergantung kepada
industri keamanan, teknologi, dan ekonomi musuh-musuh kaum muslimin. Nah, ini yang membuat akhirnya kita tidak bisa berkontribusi secara efektif, cepat. Gitu. Nah, ini harusnya menjadi evaluasi besar kita, pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya. Dan ini harus dipahami oleh umat Islam. Gitu. Biar apa? Biar kita itu eh, visi politik kita ke depan adalah menciptakan kekuasaan yang punya kekuatan superpower, ya. Baik apa namanya dengan mengangkat pemimpin atau dengan mengkondisikan negara kita menjadi negara yang Islami dan kemudian kuat secara politik, militer, dan ekonomi dan dari segala aspeknya. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.